Tapi di kita kan kadang-kadang ada orang yang sudah nyaman hidupnya, udah bagus penghasilannya, kemudian disuruh hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram Charno Society. Ini adalah hari yang ke-14 ya. Pertemuan kita yang ke-14 dalam konteks Ramadan tahun ini. Dan topik kita pada sore ini adalah soal trilogi ajaran agama. Ada beriman, berhijrah, dan berjihad. Nah, teman-teman sekalian, ini topik yang saya kira penting untuk kita sajikan pada Ramadan kali ini. Kita tahu bahwa sebagai ajaran moral, agama itu memberikan semacam panduan pada umatnya, ajaran-ajaran yang mesti dilakukan. Nah, salah satu yang paling ada 3 hal yang cukup penting itu adalah yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah soal beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam berislam ini sangat ditekankan soal konsep beriman ini. Lalu kemudian berhijrah. Berhijrah ini kan satu fenomena yang saya kira pasti dilewati oleh setiap orang, setiap umat, setiap hamba. Karena berhijrah itu kan esensinya adalah berpindah ya gitu ya. Berpindah dari satu yang negatif menjadi yang positif. Nah, konsep puasa yang kita jalani sebetulnya esensinya adalah berhijrah tadi. Kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi pindah gitu ya kira-kira. Memindahkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga soal berjihad ini kan juga satu konsep yang sebetulnya perintah agama. Nah, bagaimana berjihad yang sesungguhnya itu? Ini kita akan dibantu menguraikan menguraikan pikiran-pikiran ini, konsep-konsep ini oleh Mas Nofrian dan Nikahar. Beliau adalah menyebut kita sebut sebagai pengamat sosial keagamaan. Silakan Mas Nofri, waktunya sekitar 20 menit sampai 30 menit ke depan. Saya persilahkan untuk menguraikan pikiran-pikiran Mas Nofri terkait tema ini. Lalu setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Silakan Mas Nofri, waktunya saya berikan. Oke, terima kasih Mas Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, topik kita kali ini sebetulnya agak berat karena bukan hanya mencakup satu masalah, tapi mencakup 3 masalah. Ya. Jadi ada soal iman, kemudian ada soal hijrah, dan juga ada soal jihad. Itu bukan perkara yang enteng. Gitu ya. Dan dalam dunia modern, ketiga aspek ini itu juga menghasilkan sebuah pergerakan yang tidak hanya bersifat peaceful gitu ya, ataupun damai, tapi juga menimbulkan satu kelompok yang ada di Mesir, itu namanya kelompok al-hijrah wal jihad, ya, kelompok hijrah dan jihad gitu ya. Jadi menghasilkan satu kelompok bersenjata. Jadi ini bukan perkara yang enteng. Tapi ini sebetulnya berpangkal dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi saya mencoba melirik-lirik beberapa tafsir ya tentang ayat ini, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ayat ini gitu. Tapi ayat ini memang rangkaian dari ayat tentang konflik ya, di mana waktu itu umat Islam mulai berpindah ke Madinah, dan kemudian turunlah ayat waktu tiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi kalian diwajibkan untuk berperang walaupun peperangan itu sesuatu yang sangat tidak kalian sukai, kurhul lakum gitu ya. Jadi kemudian ada ayat selanjutnya menyatakan yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya tentang kemungkinan berperang di bulan-bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan di dalam tradisi masyarakat Arab ketika
itu, di mana peperangan diharamkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian sampai Rajab, sampai Rajab ya. Dan kemudian terjadi sebuah insiden di mana sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Jahash. Abdullah ibnu Jahash ini adalah bukan hanya sahabat, tapi dia juga adalah sepupunya Nabi. Nanti dalam sejarah kita akan menemukan ada Zainab bintu Jahash yang kemudian menjadi istri Nabi. Jadi dia ini sepupunya Nabi yang kemudian diutus oleh Nabi untuk berangkat ke Mekah. Dan saat itulah terjadi insiden di mana sahabat Nabi Abdullah ibnu Jahash ini tadi itu membunuh seorang Quraisy bernama Amru ibnu al-Hadrami. Jadi ketika terjadi insiden itu beberapa masyarakat masyarakat Mekah ketika itu heboh sekali karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad telah melanggar aturan berkonflik yang sudah turun-temurun diwariskan oleh masyarakat Arab ketika itu, di mana mereka berpantang ataupun menahan diri untuk tidak melakukan konflik dan peperangan bersenjata. Mas Nofri, bisa mundur sedikit katanya, mungkin karena orang terlalu dekat lihat ininya. Jadi biar lebih ini teman-teman juga katanya. Oke. Sip. Nah itu pertama. Jadi tafsir dari ayat itu tadi, wallazina innallazina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, kemudian dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar yarjuna rahmatullah, benar-benar berpengharapan terhadap rahmatnya Tuhan. Nanti ini kalau kita masih mengulasnya dari aspek historis ini, Mas Oji ya. Iya. Kita belum mengulasnya dari aspek sufistis, ternyata juga bisa kita ulas kalau kita membaca tafsir-tafsir sufi seperti tafsirnya Al-Jailani ataupun tafsir Ibnu Arabi. Nah ini pertama dari aspek itu dulu, tafsir historisnya. Jadi iman, kemudian hijrah, kemudian jihad itu menjadi semacam trilogi perjuangan di masa-masa Muslim perdana ketika itu. Apakah itu menjadi trilogi perjuangan kita juga? Belum tentu saya. Karena kadang-kadang kita ini kan tidak menghadapi situasi-situasi yang dihadapi oleh para Muslim perdana itu tadi. Jadi ada kita sudah brojol juga sudah ini sudah Muslim dan tidak ada halangan. Sementara kalau di ayat-ayat tadi dikatakan bahkan ketika diejek oleh orang-orang Quraisy itu bahwa Nabi merusak kesucian bulan-bulan tertentu dalam tradisi Arab, kemudian ayat Al-Quran sendiri menyatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa apa-apa fitnah atau kekacauan yang ditimbulkan oleh masyarakat Quraisy ketika itu jauh lebih besar resikonya ketimbang satu peperangan, karena mereka menghalangi soddun an sabili, mereka menghalangi orang-orang untuk mempersekusi, melarang orang-orang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Mereka mengusir ikhraju ahli min baiti, mengusir orang-orang dari kampung halaman. Itu juga satu kondisi yang istilahnya itu memungkinkan use of force, gitu. Memungkinkan orang untuk menggunakan kekerasan untuk bertahan, untuk membela diri. Jadi ayat tersebut justru menekankan bahwa apa yang kita lakukan ini hanya semacam bentuk pembelaan diri ataupun reaksi dari apa yang kenyataan yang berlaku selama ini.
saya lanjutin aja atau Lanjutin aja. Lanjut aja Mas Nofri. Ya. Mumpung ada Nah. Buya Elza nih lagi ngedengerin kita. Oh, oke. Terima kasih. Nah, kemudian itu kan dari aspek historis. Iya. Ada iman, ada hijrah, dan ada jihad. Apakah setiap orang yang beriman harus berhijrah? Somehow mungkin iya, tapi tidak mutlak. Ya, tergantung tantangan Hijrah yang dalam dihadapi. pengertian apa, Mas Nofri? Hijrah ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya didal wusul, artinya belum sampai. Orang yang belum sampai, belum masih dalam perjalanan, itu disebut sebagai orang yang masih berhijrah, bermigrasi, masih bepergian. Jadi ini kalau dalam konsep sufisme nanti ini orang yang belum sampai itu panjang urusannya ini Mas Oji ya, karena yang diinginkan oleh orang-orang sufi itu adalah al-wusul kan, menjadi sampai kepada dia yang transenden, ya, dia yang ta'ala gitu ya. Jadi kalau ketika orang masih dalam proses hijrah, artinya mereka adalah orang yang masih dalam masa transisi atau masih di dalam masa perjalanan menuju kepada apa yang transenden itu tadi. Jadi begitu. Dan saya membaca beberapa tafsir sufi juga ya. Antara lain tafsirnya Ibnu Al-Arabi ataupun tafsir Al-Jailani. Mungkin kalau berkenan saya akan uraikan beberapa bagaimana tafsir sufi itu menjawabnya. Boleh Mas Nofri, boleh. Ya, misalnya Al-Jailani ya, Mas Oji ya. Dia mengatakan misalnya yang disebut dengan iman itu adalah iman bitauhid az-zati, dengan tauhid, kemudian wa adda imanuhum ila an wasalu martabatal yakin al-ilm. Dan iman tadi itu menyebabkan dia sampai kepada keyakinan yang ilmi, keyakinan yang logis. Ya. Jadi bukan hanya sekadar beriman, tetapi imannya itu tadi membawanya kepada satu posisi di mana dia bisa membuat satu keyakinan yang logis. Kemudian wahajaru, katanya hajaru hijrah di sini wataroku mayudodihi wa nazi'uhu ila an wasalu martabatal yakin al-ain. Jadi yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan mayudodi, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan, segala sesuatu yang kontradiktif dengan keimanan, ya. Sesuatu yang membatalkan keimanan, wayunaziku, dan betul-betul bertarung dengan keimanan. Ya. Jadi betul-betul meninggalkan itu, ila an wasol ila martabatil yakin al-aini. Sehingga orang yang berhijrah ini tadi, itu seakan-akan dia itu menjadi orang yang sudah sampai kepada martabat dia yakin dengan penglihatan mata kepalanya sendiri. Ya. Kita percaya kepada sesuatu yang gaib kan kita kadang-kadang baru bisa menalar-nalar saja. Baru bisa menyangka-nyangka saja. Tapi belum sampai kepada martabat ataupun tingkatan al-yakin al-aini. Sampai seakan-akan kita melihat. Nah, ini satu aspek yang mungkin kita belum, mungkin kebanyakan kita belum sampai. Jadi sebetulnya kita belum banyak berhijrah juga ini Mas Oji. Jadi itu. Jadi sampai kepada keyakinan yang aini sifat. Keyakinan yang seakan-akan dengan mata kepala sendiri dia melihat kebesaran-kebesaran keagungan dari apa yang dia percayai itu. Ya. Kemudian wajahadu. Ya, di sini jahadu, jihad ini itu tidak dimaknai dalam tafsir Al-Jailani sebagai satu jihad fisik semata, tapi ma'anufusihim katanya.
berjihad dengan jiwanya. Ila an wasalu bal ittasolu bil yakin al-haq. Ini menarik ininya, redaksinya, karena menyatakan ila an wasalu, sampai mereka sampai, tiba. Ya. Jadi kita ini dalam perjalanan, tapi kemudian tiba, kita sampai, bal ittasolu bil yakin al-ilmi. Setelah kita sampai itu, bahkan kita attach, gitu ya, atau terikat, ya. Kita itu menjadi orang yang, ya seperti lagunya Yogyakarta itulah, Mas. Jadi semacam ada ikatan batin gitu ya, ikatan rasa hati dengan suatu tempat ataupun suatu sesuatu. Jadi kita solu bil yakin al-haqi, yaitu selalu terkoneksi, sampai dan terkoneksi. Dia sampai dan selalu terhubung dengan keyakinan yang benar, bil yakin al-haqi. Jadi kalau orang-orang seperti ini kemudian martabat mereka itu seperti apa? Ulaika, ya, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar berpengharapan terhadap rahmat Tuhan. Dan di sini Al-Jilani menyebutkan kalau orang sudah bisa menggabungkan antara iman itu tadi, kemudian hijrah itu tadi, dan jihadnya itu tadi, maka mereka itulah al-muqarrabun al-mudarrijuna fi tariqil wusul, katanya. Mereka ini adalah orang-orang yang muqarrabun, orang yang selalu mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, al-mudarrajunya fi tariqil wusul, dan mereka yang termasuk dalam kelompok yang berada di dalam jalan menuju sampai kepada dia yang transendental, ya, kepada jalannya ilahi. Jadi begitu, jadi ininya penjelasannya iman, hijrah, kemudian jihad, dan ketiga aspek itulah yang membuat orang berpengharapan. Di sini dibahas juga misalnya aspek bahasanya. Yarjuna rahmatullah. Kata-kata roja di dalam bahasa Arab itu ada macam-macam itu. Harapan itu ada macam-macam. Ada harapan yang pendek, yang gampang dicapainya. Ada harapan yang menengah dan harapan yang jauh dan sangat tidak mungkin dicapai biasanya. Biasanya kata-kata roja, yarjuna, itu biasanya adalah bentuk harapan yang dianggap mudah dicapai. Jadi ini memberikan optimisme bahwa iman, hijrah, dan jihad yang benar-benar itu tadi, itu membuat orang bisa berpengharapan. Itu dari Al-Jilani, ya. Iya. Tentunya masih ada lagi dari tafsirnya Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi lebih simpel sebetulnya, pendek-pendek ulasannya, tapi dia lebih lebih berisi, ya. Misalnya dia menafsirkan allazina amanu, itu dia dengan mudahnya menyatakan itu adalah orang-orang yang yakin. Yakinan. Orang-orang yang yakin. Jadi beriman, orang-orang yang yakin. Kemudian hajaru, dia menerjemahkannya orang-orang yang berhijrah dari autonon nafsi. Orang-orang yang berhijrah dari persada jiwanya. Orang-orang yang berhijrah dari tanah air dirinya. Wa ma'lufatil hawa, dan orang-orang yang berhijrah dari kebiasaan hawa nafsunya. Iya. Itu ini sangat relevan dengan puasa jadinya, Mas Oji, karena di sini Ibnu Arabi justru menerjemahkan hijrahnya itu sebagai hijrah dari persada jiwa dan juga kebiasaan-kebiasaan hawa nafsu yang selama ini mengungkung ataupun mungkin juga mengekang kehidupan kita. Bayangkan, Mas Oji, ya.
Saya misalnya perokok ya. Hmm. Kalau selama tidak bukan bulan puasa ya merokoknya ya lanjut terus kan, dan bisa 1 bungkus minimal ya sehari. Tapi selama bulan Ramadan ya saya menikmati saja gitu. Ternyata bisa berhenti selama beberapa jam, 12 jam begitu, dan nikmat juga rasanya, dada lebih ringan, badan lebih enteng gitu. Dan nggak perlu balas dendam gitu. Kenapa? Iya, dan nggak perlu balas dendam juga gitu, maksudnya setelah buka langsung iya maksud saya menahan. Ya betul. Betul. Nggak boleh balas dendam juga. Artinya kalau balas dendam, kita itu tidak hijrah dari maklufatil hawa itu tadi, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya misalnya gini, kalau sebelum berbuka puasa kan kita tergiur dengan banyak hal, entah itu kolak, jajanan, mau beli buah ini, buah itu, lauk ini, lauk itu. Tapi setelah kita berbuka puasa sebetulnya itu tidak termakan. Ya kecuali kalau kita mau menyumbang penjual ya, kalau mau membantu pedagang kecil ya nggak apa-apa, niatnya baik saja begitu. Tapi menahan diri dari godaan-godaan ataupun giuran-giuran yang mestinya bisa kita tahan itu tadi, itu bentuk daripada hijrah itu, Mas. Itu bentuk hijrahnya. Kalau menggunakan tafsir dari Ibnu Arabi. Nah, kemudian menarik lagi bagaimana Ibnu Arabi misalnya menafsirkan tentang jihad. Jadi menurut Ibnu Arabi, jahadu gitu fisabilillah itu junuda syaiton wan nafsil ammar. Jadi jihad adalah berjihad melawan bala tentara setan. Bala tentara setan wan nafsil ammar katanya. Dan jiwa yang penuh amarah gitu ya. Amarah itu sebetulnya bukan amarah dalam bahasa Indonesia artinya, tapi jiwa yang sangat sangat koersif gitu. Meluap-luap gitu ya. Iya, meluap-luap. Jiwa yang membuncah, gitu, meluap-luap, hawa nafsu yang meluap-luap. Jadi kita berjihad melawan bala tentara setan dan juga jiwa yang penuh keinginan. Amarah itu dia menyuruh, selalu menyuruh gitu, selalu meminta. Itu istilahnya dalam pepatah Arab ya, itu bagaimana memutuskan keinginan biasanya, itu biasanya adalah di hawa nafsu, menurutnya itu an-nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatih. Jadi yang namanya hawa nafsu, kebiasaan buruk itu bagaikan balita. Intuhmilhu syabba ala hubbir rada. Kalau seandainya balita itu tadi kita tidak sapi persusuannya, maka dia akan syabba ala hubbir rada. Dia akan sampai muda, sampai dewasa dia akan menyusu gitu. Wa in taftimhu yanfatih. Tapi kalau seandainya engkau betul-betul committed, betul-betul berkomitmen, bertekad kuat untuk mensapihnya, memutuskannya, taftimhu katanya. Insya Allah engkau akan mampu untuk memutuskannya. Jadi bagaimana cara kita berjihad melawan kecenderungan buruk yang ada selama. Nah, ini yang terakhir dari Ibnu Arabi, ulaika yarjuna rahmatullah. Kata rahmat itu di dalam sufi itu penting sekali, Mas Uji, karena Al-Quran sendiri kan menyatakan warahmatullahu wasi'at kulla syai', gitu ya. Rahmat Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Yeah.
Orang beriman, tidak beriman, dia tetap memberikan rahmat. Ya. Tapi di sini menurut Ibnu Arabi, itu rahmat Tuhan di sini adalah tajalliyatis sifat wa anwarul musyahadah. Yang disebut mereka yang akan sampai berpengharapan kepada rahmat Allah adalah mereka-mereka yang melihat penampakan dari sifat Tuhan itu tadi, wa anwarus syahadah, dan cahaya-cahaya yang membuatnya mampu menembus batas langit lah, istilah kita begitu ya. Jadi kadang-kadang orangnya sudah mukasyafah begitu ya, Mas Oji. Artinya dia tidak lagi berandai-andai secara ilmiah, tidak lagi berusaha untuk mengobservasi secara mata telanjang, tetapi mata batinnya sendiri yang telah membawanya kepada rahmatnya Tuhan itu tadi. Kalau orang sudah sampai kepada rahmat Tuhan itu tadi, semuanya sudah menjadi enteng bagi seorang seperti itu. Jadi, Oke. Mas Nofri, ini teman-teman sekalian, ini ada banyak sekali semacam pengetahuan baru yang kita dapat baru saja dari uraian-uraian yang Mas Nofri sampaikan barusan. Itu termasuk pada soal bagaimana kata iman, hijrah dan jihad itu dimaknai oleh para sufi. Jadi bukan hanya penjelasan yang biasa kita dengar dalam Al-Quran, tafsirnya seperti itu, tetapi tafsir sufistik juga memberikan semacam ruh yang baru, pengertian yang baru dari kata-kata yang selama ini kita dapatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nofri. Jadi intinya adalah kalau mau ditarik relevansinya pada konteks puasa kita pada hari ini adalah sebetulnya tadi semacam konteks puasa itu, berjihad itu artinya dia semacam mengungkung keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan nafsu-nafsu begitu di dalam konteks kita menjaga diri, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, saya ingin bacakan pertanyaan. Mas Nofri, ini ada pertanyaan dari pertama dulu soal konsep hijrah tadi, hijrah dan jihad. Ini kan kalau iman itu keyakinan, perintah beriman itu kita biasa mendengarnya di dalam pengajian, halaqah dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak juga konsep perintah untuk berjihad. Misalnya seruan kalangan banyak orang katanya ini soal berhijrah dan berjihad untuk membela agama Allah. Ini kadang-kadang dinyatakan konteksnya tuh tadi yang Mas Nofri bilang, apakah itu sama dengan apa yang dirasakan oleh perintah itu kepada Rasulullah? Tentu tidak, karena problemnya beda. Nah, konteks sekarang itu ada banyak orang yang memerintahkan atau di pengajian gitu meminta kita untuk berjihad dan berhijrah. Berjihadlah kita membela agama Allah. Ini kan konteksnya jadi berbeda dengan apa yang dirasakan dulu dan yang sekarang. Jadi lebih kepada misalnya melawan mereka yang berbeda pandangan, kira-kira gitu. Ini gimana Mas Nofri menjelaskannya? Memang beda ya, karena memang di masa Nabi itu kan konteksnya ada kontak fisik, peperangan fisik di mana Muslimnya masih minoritas, kemudian mulai berkembang dan kemudian terjadi persekusi dan kemudian mereka harus bermigrasi, membuat satu penghidupan baru. Al-Quran sendiri mengafirmasi itu di mana orang yang terusir dari kampung halamannya itu punya alasan legal untuk membela diri. Siapapun, termasuk kita sekalipun, kalau seandainya di negeri ini misalnya ada satu negara yang mencoba melakukan aneksasi ataupun melakukan kolonialisasi ataupun mencoba menggempur negeri kita, maka itu sudah menjadi jihad untuk semua. Jadi, nah problemnya adalah kalau ada orang yang bermain-main dengan kata hijrah, bermain-main dengan nasib orang lain. Jadi
kalau zaman Nabi itu hijrah adalah di mana mereka dari persekusi, dari mereka yang mengalami persekusi untuk membangun satu peradaban baru yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama, koeksistensi dan proeksistensi. Nah, tapi di kita kan kadang-kadang ada orang yang sudah nyaman hidupnya, udah bagus penghasilannya, kemudian disuruh hijrah, udah bagus penghasilannya, kerja di sebuah perbankan, kemudian dituduh bank itu haram dan lain sebagainya, disuruh hijrah, disuruh resign, kemudian orangnya punya tanggungan keluarga, tanggungan anaknya, dan lain sebagainya, dan dia belum tentu siap untuk menghadapinya. Jadi itu adalah hijrah ini ya, yang kebalik, yang terbalik. Kalau zaman Nabi itu adalah hijrah untuk membangun satu peradaban baru, penghidupan baru. Kalau ini kadang-kadang terjadi hijrah di mana orang keluar dari zona-zona yang dianggap haram saja. Sehingga ada satu ustadz misalnya ditanya bagaimana hukumnya bekerja di tempat pabrik rokok, katanya. Haram, katanya. Nggak bisa tidak, rokok haram, dan harus mereka yang bekerja di tempat rokok juga haram, katanya. Dan mereka harus resign. Bagaimana penghidupannya? Dunia Allah itu begitu luas, kalian akan bisa mendapatkan semut saja bisa hidup dan lain sebagainya, katanya. Dia mengentengkan. Kadang-kadang mereka mengentengkan peri kehidupan orang lain. Jadi dan melupakan konteks di mana ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, itu ayat tersebut sebetulnya sangat terikat dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya ketika itu. Perang tidak kutiba alaikum, tidak diwajibkan kepada kalian kalau seandainya tidak ada sebab musabab yang menyebabkan dia bisa kutiba alaikum. Ya. Tapi tiba-tiba kadang-kadang kita yang tidak punya kancah peperangan, negerinya damai-damai saja, tidak ada konflik dan lain sebagainya, tiba-tiba mau ikut perang. Dan ribuan yang mau ikut dan sudah ikut dan kemudian mereka tertipu. Jadi ini kadang-kadang yang kesalahkaprahan seperti ini itu perlu diluruskan, di mana kita perlu memahami sejarah perdana dari Islam, dan kita bisa menghayati bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul menjadi penuntun bagi mereka ketika mereka merasa tidak punya kompas. Dan kalau di ayat tadi itu ada satu rasa bersalah ya, dari Abdullah bin Jahas dan teman-temannya itu tadi, karena dianggap melanggar kesucian bulan-bulan di dalam tradisi Arab. Dan tapi kemudian ayat Al-Qur'an ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Tapi ayat Al-Qur'an justru mengatakan, enggak, kalian enggak salah. Kalian sebetulnya sedang melakukan penentangan terhadap status quo yang menindas. Oke. Dan penentangan terhadap status quo yang menindas itu tidak lebih hina daripada pelanggaran terhadap tradisi yang ada itu tadi. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi konteks-konteks seperti ini yang kadang-kadang sering kita lupakan, kita mengambil sesuatu yang tidak berdasar. Nah, problem mengentengkan kehidupan orang lain ini jadi masalah besar, Mas Nofri. Ini contoh yang konkret sebetulnya saya mengalami karena tetangga sendiri kan, cerita soal ya sudah bagus sekali, hidupnya udah bagus dengan gaji yang sangat lumayan. Kemudian keluar, lalu kemudian akhirnya sekarang karena nggak bisa apa-apa, nggak punya keahlian lain selain itu, kembali lagi ke bank juga. Maksud saya ini kan
makanya kadang-kadang orang mengambil keputusan untuk hijrah itu bukan karena ketulusan, tapi karena dipaksa itu, dan di istilah orang Betawi itu dijejelin gitu loh, di ini, dan kita nggak bisa menelan itu, tidak bisa mengunyahnya dengan baik. Jadi informasi itu Iya. ditelan mentah-mentah, lalu kemudian diturutin. Nah, akhirnya konflik di dalam rumah, konflik ya macam-macam lah. Saya kira ini juga jadi pelajaran bersama ya, soal bagaimana memaknai hijrah secara positif, secara baik gitu. Oke, Ya, ini benar. saya. Hmm. Ya, lanjutkan Mas Uji. Ada Ya, pertanyaan atau apa? oke. Masih ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bakti Musonif. Apakah jihad menghadapi hoax mengajak pikiran kaum kanan untuk hijrah ke tengah atau wasat, bagian dari jihad orang beriman? Hmm. Ya, ini agak berat jawabnya ya, karena jihad mengatasi hoax gitu ya. Ya, tapi kalau ya oke lah, kalau seandainya kita mau kembali ke sejarah, Nabi sendiri sebetulnya salah satu hoax yang agak berat itu kan juga dialami oleh Nabi. Iya, iya. Ya, yang itu kisah bukan Abdullah bin Jahash, tapi Zainab binti Jahash ya. Ini Oke. masih saudaranya Abdullah binti Jahash tadi, yang pada mulanya menikah dengan anak angkatnya Nabi, Usama bin Zaid, tapi kemudian tidak rukun, tidak baik rumah tangganya karena tidak sekufu ya, dan karena beberapa persoalan lain, kemudian Zainab bin Jahashnya menikah dengan Nabi. Nah, itu salah satu hoax, kemudian di mana banyaklah hoaxnya gitu ya, peristiwanya dianggap Nabi tergoda dengan dengan anak dari istri dari anak angkatnya, sampai ada ayat Al-Quran loh yang menyanggah itu sendiri ya. Falamma qada Zaidun minha wa taron zawajnakaha likaila takuna, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Al-Quran sendiri yang menyanggah bahwa Nabi itu mengambil tindakan berdasarkan dari impuls atau dorongan birahi pribadinya gitu ya. Yang kemudian yang hoax yang lain adalah kisah tentang Aisyah ya, Aisyah, di mana dia di satu peperangan kemudian dia ikut, dan kemudian dia tercecer beberapa perhiasannya, dan kemudian dia harus terpisah dari rombongan ya, dan kemudian dia diantar oleh satu sahabat Nabi yang juga dianggap ganteng gitu ya, dan kemudian terjadilah heboh atau gosip di Madinah ya, dan kemudian ya sampai terjadi persengketaan, bukan hanya antara Nabi dengan Zainab, tapi juga Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, karena Ali Aisyah bin Abi maksudnya. Thalib ya Tadi menyebut ketika Zainab. ditanya oleh Nabi bagaimana harus ngadapin perkaranya Aisyah ini, kata Ali bin Abi Thalib, banyak perempuan lain di sini saja. Itu yang berat ya, kemudian dalam sejarah membuat ketegangan-ketegangan. Jadi dan apakah itu semacam jihad juga mengatasi hoax seperti itu ya? Jelas pesan Al-Quran adalah kalau kalian mendapatkan satu kabar fatabayyanu. Iya. Jadi sekarang kan gampang sekali tabayun itu ya, mencari klarifikasi itu kan gampang sekali, orang mau googling saja dengan mudah itu dapat mencari tahu apakah benar atau tidak. Mencari tahu gambar misalnya, apakah itu gambar yang benar atau tidak misalnya, itu juga bisa melalui Google Reverse misalnya gitu ya, kita gampang sekali. Problemnya adalah ada orang yang yang jempolnya itu tidak digunakan untuk mencari pengetahuan, tapi jempolnya itu digunakan untuk bergosip.
bergunjing gitu, gak melakukan kebohongan di publik gitu. Itu yang berat sebetulnya. Dan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau itu soal hadis, Nabi marah sekali. Berbohong soal hadis, misalnya membuat bikin hadis tertentu yang bukan perkataan Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka tempatnya adalah di api neraka kelak. Jadi orang-orang yang jempolnya itu tadi itu tidak mencari pengetahuan, tapi justru memunculkan kekisruhan, itulah orang-orang yang sebetulnya yatabawa maq'adahu minan nar itu tadi. Mungkin ya Mas. Iya. Ya semoga aja, semoga ini kan banyak ayat Al-Quran bicara tentang ijazah ahadukum al-fasikun kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau ada orang fasik datang kemudian membawa kabar sesuatu lalu fatabayyan, itu ayat Quran yang clear. Kemudian di hadis yang lain tadi cerita Mas Nofri soal apa namanya, kalau ada orang membuat hadis palsu maka tempatnya ada di api neraka. Nah itu kan sebenarnya penegasan argumen-argumen religius mengajak orang hati-hati loh untuk bertindak atau mengirim hoax atau sekedar men-forward. Ada banyak cara untuk bisa, karena begitu itu dijalankan itu kan dampak celakanya itu bahaya sekali gitu, dan itu yang diantisipasi sebetulnya dari hoax. Ya semoga aja dengan anjuran ini, dengan argumen-argumen religius, orang mau berpikir tentang dampak negatifnya seperti apa, jadi orang berhenti menunda sedikit soal untuk berbuat hoax segala macam. Berikutnya dari Mbak WK ini, Mas Nofri, adakah ayat yang memaksa bahwa bekerja mencari nafkah itu wajib, tidak cukup hanya doa dan sholat duha saja? Sebab banyak sekali orang-orang yang menganggap enteng soal hidup ini. Ya ada lah pasti ya, ada banyak kayak Al-Quran ya yang menyatakan pentingnya usaha itu ya. Misalnya ada ayat soal sholat Jumat itu panjang sekali ya. Ayatnya adalah kalau kalian telah selesai melakukan sholat Jumat fantasyiru fil ardi gitu ya. Jadi kalian lanjutkanlah. Ya, idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Jadi kalau ada panggilan sholat Jumat, kalian harus cepat-cepat bersegera berzikir kepada Allah wa zarul bai', dan tinggalkanlah perniagaan perdagangan kalian. Faiza hudiyatis sholati fantasyiru. Ya, kalau seandainya sholatnya sudah selesai maka ada lagi yang misalnya menyatakan bahwa mencari dunia seakan-akan kalian dan beramal untuk akhirat itu seakan-akan kalian meninggal esok hari. Ya, dan berbuat untuk dunia seakan-akan kalian memang memerlukan itu. Jadi ada yang ayat-ayat seperti itu, dan Nabi sendiri kan sebetulnya tidak juga suka dengan pengangguran. Ya, dan karena itu Nabi misalnya tidak suka dengan orang-orang di dalam sejarah Nabi ada namanya ahlus suffah ya. Orang-orang itu yang kerjaannya itu nongkrong di berandanya Nabi, ya, di berandanya Nabi, dan kemudian ya kadang-kadang menunggu jatah makan dan lain sebagainya. Jadi Nabi selalu menyuruh mereka untuk bekerja. Jadi jangan sampai mereka tidak bekerja. Jadi hal-hal seperti itu obvious sekali ya, sudah jelas sekali bahwa agama sesungguhnya juga tidak menghalangi orang untuk berbuat untuk dunianya, karena yang namanya dunia itu kalau dalam kerangka orang beragama juga masroatul akhirah. Dunia itu juga adalah bagian dari ladang untuk akhirat. Ya, orang kan kalau punya ladangnya tidak tumbuh, dia kan tidak bisa memberi. Tapi kalau ladangnya tumbuh dan kemudian banyak hasilnya, panennya, dia kan bisa memberi lebih
lebih banyak lagi. Jadi dia berbagi lebih banyak lagi. Jadi itu yang perlu mungkin dikenang juga. Oke. Mas Nofri, ada pertanyaan dari Muhammad Sulkan Askandar. Dari Pak Sulhan, bagaimana kita dalam tanda kutip mengoreksi ustadz-ustadz atau pendapat-pendapat ustadz yang menganggap ringan hal-hal yang bagi orang per orang itu masalah yang tidak ringan. Itu mungkin tadi soal hijrah salah satunya, soal hidup tadi. Ustadznya harus belajar sosiologi. Betul, betul. Belajar antropologi, belajar sosiologi, belajar psikologi masyarakat. Jadi orang kalau belajar teologi atau belajar syariah saja, belajar hukum saja, itu dia kan tidak tahu problem dunia. Saya alumni teologi, Usuluddin di Al-Azhar. Tapi kemudian saya lanjutkan ke sosiologi. Apa alasannya? Karena saya merasa saya tidak hanya perlu tahu yang transendental, tapi saya juga perlu tahu ini yang sifatnya profan ini, Mas Oji. Jadi ada dalam teori sosiologi itu yang namanya tekanan sosial itu sifatnya koersif. Ya. Orang-orang biasanya tidak punya pilihan pribadi kalau seandainya dia terlalu membuka dirinya untuk ditekan secara sosial. Misalnya gini, kalau seandainya kita terlalu open, terlalu memberikan ruang kepada orang untuk mengintervensi kehidupan pribadi kita, maka kita akan selalu terdesak oleh tekanan sosial. Nggak enak kalau nggak kenduri, tidak enak kalau kita tidak kumpul-kumpul, tidak enak kalau seandainya kita tidak mengirimkan paket dan lain sebagainya. Itu bagus saja. Gitu ya. Rasa tidak enak sosial itu bagus saja. Tapi kalau seandainya tekanan itu sifatnya karena digunjingin sama tetangga yang kebetulan baru belajar Islam misalnya, kok kerja di bank gitu, apa halal penghasilnya sehari-hari, kemudian setelah itu murung diri dan kemudian mengundurkan diri dari pekerjaannya, sementara kreditnya masih banyak di banknya, dan kemudian justru membuat kerusakan yang lebih fatal lagi. Iya, ya. Betul. Anak tidak mampu dibiayai sekolahnya, keluarga berantakan dan lain sebagainya, itu kan membuat kerusakan yang lebih parah lagi. Karena itu sebetulnya selain belajar ilmu-ilmu itu tadi yang saya sebutkan tadi, orang juga perlu empati, dan kemudian juga orang mungkin juga perlu ini ya Mas Pedia, berbekalnya itu bukan hanya kitab, tapi juga hikmah, kearifan. Ada ayat Al-Quran, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi yang namanya nabi itu diutus kepada orang-orang itu dengan berbekalkan kitab dan hikmah. Jadi kitab itu tadi bukan hanya textbooks ya, bahwa ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini wajib dilakukan, ini tidak wajib dilakukan, tapi ada layers ya, ada aspek-aspek yang kadang-kadang tidak hitam putih di dalam kehidupan itu, sehingga mungkin kalau dalam agama itu kamu terlalu banyak makan syubhat kamu begitu ya, dianggap terlalu tidak jelas halal haramnya. Tapi itulah kehidupan. Kehidupan kadang-kadang tidak hanya jelas, apalagi sekarang kehidupan jauh lebih kompleks. Ya, jauh lebih kompleks. Dan yang namanya perbankan misalnya gitu, itu uang administrasinya itu nothing sebetulnya. Ketimbang kita harus mentransfer duit dari sini ke sebuah daerah atau ke sebuah negara dengan bayar tiket pesawat atau tiket ininya gitu, tiket bisnya misalnya. Jadi hal-hal kayak begini yang kadang-kadang tidak dicermati, tidak diarifi oleh
beberapa kalangan, dan itu yang selalu yang mungkin perlu kita ingat, yang namanya orang juru dakwah itu bekalnya itu jangan hanya kitab, tapi bekalnya juga adalah hikmah dan kearifan hidup. Apakah KKNU nggak tahu itu orang-orang yang bekerja di pabrik rokok itu? Dia tahu mereka. Ya. Apakah mereka mengharam-haramkannya? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu betapa kompleksnya kehidupan masyarakat dan betapa tidak gampangnya masyarakat itu berubah dari satu mata pencarian ke mata pencarian lainnya. Tidak segampang cocote ustadz. Tidak segampang congornya ustadz. Jadi kadang-kadang begitu, ustadznya mengentengkan, bilang bahwa ya namanya ini semut juga bisa makan. Ya semut. Ya. Manusia kan beda dari semut. Jadi itu yang perlu diarifi tadi. Pelajari masyarakatnya, ketahui, berempati, kemudian juga berbekalkan hikmah juga di dalam mencermati kehidupan sosial bermasyarakat. Iya, mungkin tadi Mas Nofri, soal hikmah dan simpati inilah yang orang tuh kadang juru dakwah tuh absen gitu loh, nggak punya dia. Jadi dia taunya tuh, ya ini yang kalau parah lagi dia bisa hanya googling saja, tetapi hanya ada ustadz-ustadz yang memang dia letterlux, kemudian dia tidak punya simpati dan hikmah. Jadi yang jadinya itu, ya jadi kasar, jadi sangat sangat merugikan begitu. Nah, repotnya ini yang saya kira umat juga perlu belajar banyak ya dari berbagai guru-guru yang beragam yang memiliki kearifan di dalam berdakwah. Nah, ini yang sebetulnya betul-betul diwanti-wanti sekarang, karena orang mudah dengan begitu syiar di media sosial yang itu diviralkan di mana-mana dengan kata-kata yang saklek dan merugikan gitu. Banyak sekali sekarang contoh-contohnya soal beragama seperti itu, dan itu yang saya kira gimana Mas? Ini terakhir soal situasi seperti itu, karena banyak orang yang ngeyel gitu ya, ngeyel dalam konteks diberitahu seperti ini dan lain sebagainya, dan sebetulnya kalau dengan nalar yang simpatik itu nggak masuk akal gitu kira-kira. Tapi orang masih terus meneruskan atau mengambil pelajaran dari ustadz-ustadz semacam itu, yang provokatif, yang tidak simpatik, yang tidak berpikir tentang kehidupan orang selanjutnya seperti apa. Ya, ya mereka harus sadar juga bahwa kehidupan ini tidak abadi, karir tidak abadi, ya kemudian juga pamor itu tidak abadi. Ustadz itu paling lama pamornya 5 tahun. Itu juga kalau naik pamornya. Ya naik pamor kan artinya naik income, naik job gitu ya, banyak undangan dan lain sebagainya. Tapi apakah naik pamor naik juga ilmunya? Belum tentu. Iya, naik ilmunya, betul. Yang ilmunya konstan dan cukup dalam seperti Quraisy Shihab misalnya, Pak Quraisy Shihab itu kan itu memang dia karena belajarnya lama dan dia tidak umbar semua ilmunya ketika dia harus bicara. Dia kasih sedikit dan ya tapi konstan. Khairul a'mali ya dawamu hawain qallat. Jadi sebaik-baiknya perkara itu yang konsisten walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun ya ada yang kadang-kadang ya memang tidak ada ilmunya, ataupun sedikit ilmunya, ataupun banyak ilmunya tapi diumbar semua gitu. Atau kadang-kadang yang seperti orang yang baru belajar silat gitu. Dia baru belajar silat seakan-akan sudah pandai menaklukkan pendekar. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi yang seperti ini sebetulnya harus disadari, kita kembali merenungkan diri, memikirkan ulang tentang bagaimana keimanan yang benar, kemudian bagaimana kita berhijrah dari sesuatu yang kita salah selama ini, dan kemudian juga kita berjihad
bagaimana untuk keluar daripada kecenderungan-kecenderungan buruk yang selama itu kita akrabi ya, dan kita jalani. Saya kira itu ya Mas Oji ya. Ya, siap Mas Nofri. Ini kesimpulan yang sangat kuat, saya kira, yang pesan yang sangat kuat sekali, yang sangat bertenaga sekali soal kita perlu, ini kan kita disodorkan dengan banyak informasi, dengan banyak ragam ustadz dan lain sebagainya. Itu kembali kepada diri kita. Bagaimana kita merenungkan keimanan kita dengan yang benar, tadi disampaikan, lalu kemudian kita berhijrah dari yang negatif menjadi positif, bukan justru mempersulit diri, karena beriman, beragama, berislam itu bukan menyulitkan, tetapi untuk mensejahterakan keluarga kita, untuk mensejahterakan hidup kita. Jadi keselamatan itu yang diinginkan dari kita beragama. Dan yang ketiga itu soal berjihad, itu kita kembali merenungkan makna jihad yang sesungguhnya, itu soal membunuh seluruh kecenderungan hawa nafsu kita yang buruk untuk kita menjadi lebih baik lagi di hadapan masyarakat kita, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Nofri. Semoga teman-teman sekalian, terima kasih sudah setia sampai akhir di akhir acara ini, dan saya terima kasih sudah berkenan, dan Mas Nofri juga terima kasih sudah sudah berbagi ilmu pada sore hari ini, berbagi pencerahan. Kita kembali lagi besok sore di jam yang sama, jam 4, bersama Profesor Dr. Media Zainul Bahri. Beliau adalah guru besar bidang pemikiran. Itu Arabi itu. Ini udah Arabi beneran. Nah, besok kita akan bicara soal itu. Jadi kesatuan antara iman dan amal. Nah, kita akan bicara soal Ibnu Arabi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.